Baru finish posisi 4, namun dampaknya terasa jauh lebih besar dari sekadar angka di papan hasil. Karena setelah Le Mans, suasana paddock Moto3 mulai berubah perlahan. Tidak ada insiden besar, tidak ada kontroversi yang memicu headline, tidak ada drama yang mendominasi berita. Tetapi satu hal jelas terlihat, nama Veda Ega Pratama mulai sering disebut. Le Mans bukan balapan yang mudah. Cuaca tidak stabil, kondisi lintasan berubah cepat, dan tekanan begitu tinggi sejak awal hingga akhir race. Dalam situasi seperti itu, banyak pembalap kehilangan ritme. Beberapa terjatuh, beberapa gagal finish, dan sebagian tidak mampu menjaga konsistensi sampai garis akhir. Di kondisi yang penuh risiko tersebut, seorang rookie biasanya berada dalam posisi paling sulit. Ia tidak panik ketika situasi di lintasan berubah. Ia tetap menjaga fokus, mengatur ritme, menunggu peluang yang tepat untuk menyerang. Pendekatan seperti ini membutuhkan kedewasaan dalam membaca balapan. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal pengendalian emosi dan strategi. Ketika race berakhir, ia berada di posisi 4. Secara angka mungkin belum podium, tetapi di dalam paddock, hasil itu punya makna besar. Karena dalam kejuaraan dunia, yang dinilai bukan hanya posisi akhir. Yang dinilai adalah bagaimana seorang pembalap bertahan dalam tekanan. Dan di Le Mans, Veda menunjukkan stabilitas yang kuat. Sejak saat itu, pembicaraan tentang dirinya meningkat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di lingkungan tim internasional dan pihak-pihak yang mengikuti perkembangan Moto3 secara global. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa beberapa sponsor besar dari Eropa dan Jepang mulai membuka komunikasi awal. Belum tentu kesepakatan final, tetapi ketertarikan sudah terlihat. Dan sponsor biasanya tidak bergerak tanpa alasan. Mereka melihat konsistensi, mereka melihat perkembangan, mereka melihat potensi jangka panjang. Veda menunjukkan grafik yang terus naik sepanjang musim. Ia sudah meraih podium di Brasil, di Le Mans hampir kembali naik podium, dan beberapa kali finish di posisi 6 besar. Untuk seorang rookie dari Asia, ini bukan hal yang biasa. Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kompetitif. Persaingan ketat, selisih waktu sangat tipis, dan kesalahan kecil bisa berakibat besar. Namun Veda mampu beradaptasi dengan cepat. Setiap balapan, ia terlihat lebih matang, lebih sabar dalam duel, lebih cermat dalam memilih momen menyalip, dan semakin memahami karakter motornya. Proses belajarnya terlihat cepat, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa namanya mulai diperhatikan. Di paddock, pembalap seperti ini sering dianggap sebagai talenta masa depan. Bukan hanya cepat dalam satu balapan, tetapi berkembang dari waktu ke waktu. Sementara perhatian internasional mulai meningkat, dukungan dari dalam negeri juga sudah lebih dulu hadir. Antangin telah menjalin kerjasama dengan Veda Ega Pratama. Langkah ini kini terlihat semakin relevan, karena ketika sorotan global mulai mengarah kepadanya, dukungan tersebut sudah berada di belakangnya sejak awal. Dalam dunia balap modern, sponsor memiliki peran penting. Dukungan finansial dan branding bukan hanya soal tampilan di motor, tetapi juga tentang membangun karier secara profesional dan berkelanjutan. Seiring meningkatnya popularitas Veda, kerjasama tersebut ikut mendapat sorotan. Media luar negeri mulai menyoroti performanya. Akun resmi MotoGP memberi perhatian setelah ia konsisten finish di posisi 6 besar. Di sisi lain, perbandingan dengan rival regional juga mulai muncul. Hakim Danish, yang juga bersaing di Moto3, finish di posisi 10 pada balapan yang sama di Le Mans. Hasil ini tetap kompetitif, tetapi belum sekuat performa Veda dalam race tersebut. Perbandingan seperti ini wajar dalam dunia balap. Ketika satu pembalap mulai naik sorotan, yang lain ikut diperhatikan. Namun musim masih panjang dan situasi bisa berubah di seri-seri berikutnya. Untuk saat ini, momentum sedang berpihak pada Veda. Le Mans menjadi titik ketika banyak pihak mulai menyadari bahwa ia bukan sekadar rookie biasa. Ia menunjukkan kemampuan untuk bersaing dalam kondisi sulit, menjaga konsistensi, dan terus berkembang sepanjang musim. Perjalanan masih panjang. Tekanan akan semakin besar, persaingan akan semakin ketat. Setelah Le Mans, tekanan yang datang tidak lagi sama. Kini bukan hanya soal bagaimana tampil cepat di lintasan, tetapi juga bagaimana menjaga konsistensi di tengah perhatian yang semakin besar. Semakin sering namanya disebut, semakin tinggi ekspektasi yang mengikuti. Dan dalam dunia balap profesional, ekspektasi bisa menjadi energi tambahan atau justru beban. Bagi Veda Ega Pratama, fase ini adalah ujian berikutnya. Karena setelah hasil positif di Le Mans, semua mata mulai mengarah kepadanya. Tim-tim mulai menganalisis performanya lebih detail.
Sponsor mulai memperhatikan grafik peningkatan. Media mulai membandingkan catatan waktunya dengan para pembalap papan atas. Situasi seperti ini biasanya menjadi titik penting dalam karier seorang rookie. Apakah ia mampu mempertahankan performa atau justru terbawa arus tekanan dan sorotan? Di paddock, pembicaraan tentang dirinya semakin sering terdengar. Beberapa pihak melihatnya sebagai investasi jangka panjang. Kombinasi kecepatan dan ketenangan yang ia tunjukkan dianggap sebagai fondasi kuat untuk masa depan. Namun di sisi lain, rival-rivalnya tentu tidak tinggal diam. Hakim Danish misalnya juga berada dalam fase yang sama pentingnya. Persaingan di antara keduanya mulai menjadi perhatian publik Asia Tenggara. Fans membandingkan hasil, perkembangan, dan konsistensi. Media sosial ikut memperbesar narasi tersebut. Di Le Mans, selisih hasil memang terlihat. Tetapi dalam balap, satu seri tidak menentukan segalanya. Yang menentukan adalah kontinuitas sepanjang musim. Dan itulah tantangan terbesar Veda berikutnya. Menjaga performa tetap stabil di setiap sirkuit berbeda. Menyesuaikan diri dengan karakter trek yang berubah-ubah. Menghadapi kondisi cuaca yang tidak selalu bersahabat. Dan tetap fokus meski sorotan semakin intens. Karena ketika seorang pembalap mulai naik daun, tekanan tidak hanya datang dari dalam lintasan, tetapi juga dari luar. Media akan terus bertanya, fans akan terus berharap, sponsor akan menilai setiap langkah. Namun dari yang terlihat sejauh ini, Veda menunjukkan pendekatan yang matang. Ia tidak bereaksi berlebihan terhadap pujian, tidak terpengaruh oleh rumor, tetap bekerja dalam diam bersama timnya. Dan dalam dunia balap, sikap seperti itu seringkali menjadi pembeda antara talenta sesaat dan karier panjang. Perkembangan teknis juga menjadi bagian penting. Setiap race, tim terus melakukan evaluasi, data dianalisis, setup disesuaikan, strategi diperbaiki. Karena Moto3 adalah kelas yang sangat kompetitif, dan detail kecil bisa membuat perbedaan besar. Jika Veda mampu terus memaksimalkan setiap peluang, maka pintu menuju hasil yang lebih tinggi akan semakin terbuka. Podium berikutnya bukan lagi sekadar harapan, tetapi target yang realistis. Dan jika konsistensinya terjaga, bukan tidak mungkin ia akan semakin sering berada di grup terdepan. Yang menarik, semua ini terjadi di usia yang masih sangat muda. Artinya, ruang perkembangannya masih sangat luas. Itulah mengapa sponsor besar mulai tertarik. Mereka tidak hanya melihat hasil hari ini, tetapi juga potensi beberapa musim ke depan. Dalam industri balap, pembalap dengan grafik naik seperti ini dianggap sebagai aset penting. Namun pada akhirnya, semua kembali ke lintasan. Karena di sana, semua teori, semua analisis, dan semua pembicaraan akan diuji. Balapan berikutnya akan menjadi pembuktian lanjutan. Apakah Le Mans hanyalah momen sementara? Ataukah itu adalah awal dari konsistensi yang lebih besar? Satu hal pasti, perjalanan Veda kini memasuki fase yang lebih serius. Sorotan sudah datang, peluang mulai terbuka, dan tekanan ikut meningkat. Sekarang tantangannya adalah menjaga momentum. Karena dalam kejuaraan dunia, yang paling sulit bukanlah mencapai perhatian, tetapi mempertahankannya. Dan Veda sedang berada tepat di titik itu.